A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi walaupun hanya lewat virtual saja. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, mari kita tengok sama-sama, mari kita benahi bersama-sama kerohanian kita agar rohani kita bisa kembali kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Karena kita lihat bersama, kita rasakan bersama, masih banyak ditemukan bahwa saudara-saudara kita mengeluh bagaimana kita beribadah itu tidak bisa khusyuk. Kenapa dikatakan tidak bisa khusyuk? Karena di dalam ibadah sendiri masih banyak ditemukan bahwasanya kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Buktinya pada waktu kita ibadah atau sholat itu masih mengingat selain daripada Allah. Terkadang ada yang mengingat pasar, ada yang mengingat pekerjaannya, ada yang mengingat urusan anak-anaknya, ada yang mengingat tentang urusan apapun, tentang urusan-urusan dunia. Itu artinya apa? Berarti kita ini masih dikategorikan rohani kita masih rusak, atau bisa disebut kita masih menyembah nama. Padahal saudara-saudaraku, kita ketahui bersama bahwa dosa besar itu adalah dosa menyekutukan Tuhan. Tetapi kenapa kebanyakan manusia tidak disadari bahwa itu adalah dosa besar? Ya karena mereka kebanyakan tidak peduli tentang kerohaniannya. Tidak peduli, dianggapnya kematian itu sangat lama. Padahal kematian itu menunggu setiap saat dan setiap waktu. Tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Bagaimana yang dimaksud menyembah nama itu sendiri atau makna nama itu sendiri? Sebelum kami jelaskan bahwa di dalam hadis ayat kursi Allah sudah bilang, jangan engkau menyembah namaku dan jangan pula engkau menyembah zatku, tetapi sembahlah aku. Yang disebut menyembah nama adalah tatkala jasad ini mengatakan Allah, tapi hati itu selain daripada Allah. Artinya roh itu atau jiwa kita tidak kenal yang memiliki nama Allah itu yang sebenar-benarnya. Akhirnya yang memiliki nama seandainya di mata ahli hijab itu namanya syahwatun dunia.
ini disebut menyembah nama. Sekalipun kita posisi jasad melakukan sholat 5 waktu. Lisan saya mengatakan Allah, tetapi hati saya tidak menghadap Allah yang sebenar-benarnya. Dikatakan tidak menghadap Allah yang sebenar-benarnya, hati saya menghadapnya ahli hijab. Ini kebiasaan dan karakter ahli hijab memang begitu. Makanya masih disebut masih menyembah nama. Ini disebut menyembah nama. Bahasa menyembah itu adalah mengabdi. Mengabdi itu di mana sudah tidak ada tendensi apapun. Berhubung saya itu belum kenal yang memiliki makna Allah, mohon maaf, pasti di situ ada tendensi-tendensinya. Dulu saya belum mengenal yang namanya tatanan hakikat makrifat. Saya mau melakukan sholat itu pun karena ukuran. Mungkin supaya saya dimasukkan surga, supaya saya dikasih pahala. Itu ukuran saya. Ketika melakukan itu karena ada tendensi seperti itu, walaupun demikian itu kita ini masih termasuk dicaci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita masih menyembah nama. Yang dimaksud menyembah nama atau yang dimaksud menyembah makna Allah atau yang memiliki nama Allah yang kami sebut sebagai sesuatu yang seharusnya tidak bisa engkau gambarkan, tidak bisa engkau angan-angankan, dan termasuk saya sebut sebagai zat, itu bukan. Makna itu sendiri bagaimana? Menyembah itu adalah sudah tidak ada tendensi apapun dan harus mengatakan di dalam jiwa kita ini bahwa semuanya itu perannya Allah sendiri. Yang sesungguhnya tidak bisa disebut, tetapi untuk mempermudah kami sebut yang namanya hidup. Jadi sudah tidak ada yang namanya tendensi. Kalau memakai bahasa yang lebih ekstrim, janganlah engkau menyembah nama dan zatku, tapi sembahlah aku. Aku siapa? Ya hidup itu sendiri. Maksudnya kita harus duduk di posisi bertajali mutlak bahwa aku ini hidup. Itu sudah tidak ada tendensi apapun. Seperti yang saya katakan bahwasanya apapun dan siapapun, baik di dalam dirimu atau di luar dirimu, hanyalah Allah hidup, itulah yang berperan. Berarti engkau atau selain Allah termasuk kita itu sudah tidak ada peran alias kosong atau zero. Disitulah makna akan tercipta dimaksud daripada menyembah makna Allah. Jadi boleh jasadnya itu sholat, tapi hatinya sudah hilang semua atau fana keakuannya. Berarti akunya itu akunya hidup, yaitu Allah itu sendiri. Lalu
Kalau sudah di situ, jangan engkau tuduh bahwa Allah menyembah Allah. Itu tidak, saudara-saudara. Masa Allah menyembah Allah? Kalau mungkin bisa dikatakan kodim ala kodim, itu masih ada baiknya. Atau pujanya pada pujanya, itu masih pantas. Karena Allah itu tidak butuh disembah. Lalu caranya bagaimana? Kita tidak dituduhkan kafir zindik. Dalam hati kita kan sudah ada iman. Iman itu apa sih? Itu iman adalah keyakinan. Bahwasanya keyakinan yang sudah tidak ada selain Allah. Apapun makhluk sudah hilang atau fana. Keimanannya itu yang benar-benar adalah ahad atau hidup itu, atau yang disebut Allah itu sendiri. Itulah iman yang murni, yang sudah tidak tercampur apapun. Itu yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ro'aitum mu'ni usolli. Ini yang diharapkan Rasulullah terhadap umat-umatnya seperti ini. Tetapi saking minimnya di tengah-tengah tabi'in as-solihin yang mengurai masalah ini, akhirnya umat ini tabu dengan hal itu. Rasulullah juga bilang bahwasanya kalau cintamu ingin diterima Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Otomatis cintanya ruh pada Allah ini mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya cinta itu akan diterima oleh Allah, manakala cintanya hati yang dulunya terhadap Allahnya ahli hijab harus dilepaskan. Jadi kesimpulannya penyembahan itu ada dua, yaitu ada ahli hijab dan ahli sujud. Jadi di mana di dunia ini biasanya antara kedua itu saling membenarkan dirinya sendiri. Jadi umpama ahli hijab dan ahli suhud itu ditemukan, ujung-ujungnya mengajak debat. Jadi kapan benarnya itu tidak ada. Tatkala panjenengan sama saya, ini kalau sudah idaja'a ajaluhu, sudah datang di detik-detik kematian, kebenaran di situ akan dibuka oleh Allah, dan disitulah letak penyesalan. Dan ini akan dibuka oleh Allah dengan kebenaran sebenar-benarnya. Seandainya ketika di dunia ini saling berargumentasi, akulah yang benar, kata ahli hijab, dan akulah yang benar, kata ahli suhud. Tetapi ya sudahlah, biarkan saja. Yang terpenting benarnya itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Nanti di situ para ruh ahli hijab mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia walaupun hanya sesaat untuk beribadah. Tapi Allah sudah bilang bahwa sudah telat, kau sudah terlambat. Bahwasanya dulu sudah pernah saya kasih peringatan, kata Allah,
lewat utusan-utusan saya, tapi kamu tidak mau mendengarkannya. Nanti pada saat detik-detik kita sadar, disitulah pas kita menghadapi ajal secara hakikat. Kesimpulannya, jika kita saat di dunia ini sudah ketemu jalannya menuju Allah, pasti akan menjumpai kematian yang namanya kematian husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kesimpulannya bahwasanya janganlah kita ini menyembah nama, tetapi sembahlah yang memiliki nama, yang seharusnya tidak bisa engkau sebut, tidak bisa engkau angan-angan, tidak bisa engkau gambarkan, tetapi untuk mempermudah saya katakan itulah hidup. Itulah saudara-saudaraku, hanya itu yang baru bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit, setidak-tidaknya bisa menjadikan pelajaran, menjadikan bertafakur kita, menjadikan angan-angan kita supaya bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atau kembali kepada Sang Maha Pencipta. Karena ingat saudara-saudaraku, dosa yang paling besar itu adalah dosa menyekutukan Tuhan. Sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin agak ekstrim. Itu semata-mata saya cinta kasih terhadap saudara-saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.